kalau tahun-tahun atau waktu sebelumnya 1 hektar itu mungkin bisa cuma 5 ton atau 5,5. Sekarang alhamdulillah ini sudah bisa dapat meningkat ke 6 ton, ada yang 7 ton, bahkan ada yang ke 9 ton 1 hektar. Karena ini kan untuk ketahanan pangan, Siap. untuk ketahanannya bangsa. Kalau pangan kita tersedia, otomatis ketahanan bangsa, ketahanan negara juga akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sultan Hasanuddin Podcast. Pada episode kali ini saya ditemani oleh salah satu komandan Kodim di Satuan Jajaran Kodam 14 Hasanuddin yang saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan program sergap, serap gabah petani. Nah, pasti pada penasaran semua. Langsung saja saya sambut beliau, Letnan Kolonel Infanteri Awaludin SIP, Komandan Kodim 1420 Sidrap. Selamat siang, Komandan. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isadi. Agak Alhamdulillah. kareba. Alhamdulillah baik, Komandan. Iya. Segar banget ini, Komandan. Saya lihat ini. Alhamdulillah. Puasa-puasa masih segar, Komandan. Apa rahasianya ini sebelum kita lanjut ini, Komandan? Oh, rahasianya ya yang pertama prajurit harus tetap semangat toh. Siap. Meskipun suasana udah siang-siang, jam-jam ngantuk atau nges-nges ya, Siap. tapi ya tetap semangat. Tetap semangat, intinya tetap semangat, Komandan. Oke, saya masuk dalam tema kita, Komandan, hari ini. Banyak yang belum paham terhadap program sergap, yaitu serap gabah petani. Nah, boleh dong Komandan jelaskan mungkin apa sih itu sergap dan tujuannya apa? Baik, Pak Isadi. Jadi sergap gabah ini merupakan suatu kegiatan yang dari pemerintah, di mana tujuannya itu untuk adanya cadangan pangan secara nasional. Sergap gabah ini kegiatannya nanti di mana kita dari TNI itu kita membantu, dalam hal ini yang ditugaskan pemerintah itu Bulog, membantu untuk dalam bagaimana gabah itu kita dapat serap dan ditindaklanjuti juga nanti mungkin setelah gabah jadi beras itu juga kita juga bantu untuk penyerapannya sebagai akhirnya nanti untuk cadangan beras, Pak Isadi. Peran TNI selain membantu pemerintah dalam program ini, apa saja sih peran TNI dalam program sergap ini, Komandan? Ya, peran TNI dalam sergap ini yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu kami TNI terutama yang di lapangan itu yang bermain banyak antara rekan-rekan Pak Babinsa, Pak Dan Ramil, sampai ke rekan-rekan yang di Kodim itu. Yang pertama membantu dalam penyerapan gabah tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, yang mana di awalnya kita itu semacam yang paling pertama itu dulu disampaikan sosialisasi harga GKP-nya atau gabah kering panennya. Gabah kering panen. Ya, yang sudah ada petunjuk, sudah ada ketetapan dari pemerintah itu banyak nih. Kita bisa lihat di media sosial atau media online, media-media itu dari Pak Presiden kita, itu harga gabah itu ditetapkan 6.500. Nah, itu yang di awal kita sampaikan kepada seluruh petani bahwa Pak Tabe harga tak sekarang itu gabah itu 6.500, tidak boleh di bawah. Itu sosialisasi yang pertama. Kemudian kita juga dari TNI nanti berperan untuk membantu Bulog untuk memetakan tentang mana sih lahan-lahan atau daerah-daerah yang sudah mau panen. Kalau di daerah-daerah Sidrap misalnya di desa A luasnya sekian, panennya waktunya kapan, itu yang kita informasikan. Kemudian kita juga membantu dalam mendata tentang gudang-gudangnya selain yang punya Bulog.
Kalau gudang Bulog kan Bulog sudah tahu gudang-gudangnya yang mungkin masyarakat punya yang dapat nanti digunakan oleh Bulog untuk menyimpan gabah atau berasnya kan apabila gudang Bulog nanti sudah penuh. Kemudian kita mendampingi juga nanti sampai kalau gabahnya sudah diolah sama mitra, itu kan nanti gabah berubah jadi beras. Nanti berasnya juga itu sesuai dengan komitmen dari mitra itu juga bisa terserap sampai ke Bulog. Itu kita ada target waktu untuk sergap gabah ini di tahun 2025 ini dari mulai bulan Februari kemarin sampai nanti insya Allah sampai bulan Maret. Lagi puncak-puncaknya ini Pak. Panennya ini Komandan. Iya, dari mulai Maret ke bulan April. Nah, saya punya data dari Dinas Pertanian ini Komandan. Khusus di wilayahnya Komandan ini Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap ini menjadi salah satu wilayah di Indonesia dengan serapan gabah tertinggi untuk musim tanam 1 tahun 2025. Yaitu mencapai 1.000 hingga 2.000 ton per hari, Komandan. Nah, ini langkah yang cukup besar, Komandan. Saya mau nanya ini upaya-upaya Komandan ini dalam menyukseskan program sergap ini, Komandan. Oh, iya Pak. Sebelum ke upaya-upaya mungkin pada kesempatan ini tadi disampaikan ada informasi tentang angka-angka. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan ini barusan kami ada terima data juga dari Bulog. Oh iya, updatean Komandan. Iya. Ini sesuai dengan informasi ini, kami di Kabupaten Sidendeng Rapang ini ada target selama dari bulan Februari kemarin sampai April itu harus menyerap targetnya itu setara beras sekitar 64.070 kilogram. 64.000 ton. 64.070 ton. Itu dari bulan Februari sampai ke bulan April nanti. Pencapaian kita saat ini untuk Sidrap, targetnya itu untuk gabah itu 4.534 ton. Dan alhamdulillah saat ini untuk Sidrap itu sampai hari ini sudah mencapai yang berhasil diserap di Kabupaten Sidrap itu alhamdulillah sudah 33.000 ton 385. Jadi sudah ada sekitar 736% nih Pak. Jadi targetnya sudah melebihi target. Melebihi target. Ya, targetnya kan 4.000. Nah, sekarang di Sidrap sudah berhasil nih 33.000 ton 385. Siap, Komandan. Jadi sudah di angka 736. Kalau disetarakan beras ditambah dengan penyerapan berasnya, kita sudah mencapai sekitar di angka 18.523 ton. Itu kalau diacukan pada target kita sudah di angka 28,9% Pak. Jadi target yang sampai dengan bulan April ini Betul. sudah dilampaui. Untuk gabahnya. Gabah. Iya, yang kerja keras nanti kita ini berasnya. Karena berasnya ini baru kalau data yang tadi baru sekitar 1%. Tapi kalau tadi gabah yang sudah 700% itu dikonversikan atau disetarakan beras itu sudah sekitar 28% dari iya. target. Memang masih tetap harus kerja keras. Untuk menyambung tadi, untuk menyampai ke angka-angka tersebut, tentu banyak langkah-langkahnya. Siap. Ya kita tentara militer yang ini ya tentu kita memakai ilmu-ilmunya tentara juga Pak. Langkah-langkah P3 mungkin yang ini. P3 berlaku juga di sana. Iya Pak, kayak misalnya yang pertama tuh kita harus menerima mempelajari tugas. Nah, kita terima tugasnya bahwa kita harus menyerap gabah ataupun beras atau setara beras itu yang sesuai tadi target sekitar 64.000. Kemudian kita pelajari tugasnya itu mempelajari tugas menyerap gabah, kemudian mengumpulkan keterangannya itu kita pelajari di lahan medan mana, sawahnya itu berapa luasnya, kira-kira sawah di mana yang sudah mau panen, waktunya kapan,
Kemudian setelah kita mempelajari tugas, mengumpulkan membuat rencana sementara. Nah, bersama-sama yang instansi terkait dari Bulog, sama-sama apa yang disiapkan, kita buat rencana kapan kita akan menyerap di daerah tersebut. Bulog akan siapkan truknya bagaimana, gabah atau beras yang akan diserap dari petani itu nanti akan digudangkan kemana, Pak Babinsanya nanti bagaimana mendampinginya, kemudian membantu juga mensosialisasikan ke petaninya. Kemudian setelah tadi menerima mempelajari tugas, mengumpulkan keterangan, membuat rencana, mengatur kegiatan, menyusun rencana sementara sampai melaksanakan kegiatannya sampai ke waskatnya. Itu langkah-langkahnya kita pakai biar rekan-rekan Babinsa juga bisa mengenah. Mungkin secara simpelnya begitu. Waduh, mulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan dan diakhiri pasti dengan evaluasi, Komandan. Betul. Berarti. Oke. Terus bagaimana koordinasi dengan elemen lain ini, Komandan? Ini kan di dalam serapan gabah ini ada dari dinas terkait itu, mungkin dinas pertanian atau Bulog. Bagaimana situasi koordinasi dengan elemen lain? Tentu dalam koordinasi ini kita membangun dulu hubungan dan sinergitas yang komunikasi yang antar personal yang bergabung dalam tim ini secara baik. Terutama kita sering mengadakan silaturahmi, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, dengan sering kita berkomunikasi satu sama lain, memberikan saran masukan, satu sama lain juga saling terbuka menerima saran dan masukan. Nah, terutamalah kami ini dari aparat teritorial kewilayahan itu yang banyak harus aktif. Ayo Pak, kesini Ki dulu kumpul sambil kopi-kopi, ada Pak PPL, ada Babinsa, ada petani, kita panggil juga orang Bulog. Kapan ini mau panen? Oh minggu depan Pak, berapa luasnya? Oh ada 1-2 hektar. Bagaimana nanti kalau dari Sawata diangkat ke pinggir jalan? Oh pakai motor taksi dulu, nanti di karungnya dikumpul di jalan ini. Nanti motor taksi kemana nih? Iya. Nanti habis itu Bulog siapkan truknya di mana, metode pembayarannya bagaimana? Karena petani ini juga gabahnya atau berasnya kan harus segera dibayarkan. Nah kalau tidak, petani akan mengalihkan ke pedagang yang lain dan akhirnya tidak diserap sama Bulog. Demikian ya sampainya, jadi koordinasinya terwujud tadi melalui kolaborasi dan memang harus sama-sama terus. Terus bagaimana respon petani dalam program Sergap ini? Alhamdulillah respon petani dengan adanya sudah ditetapkan harga 6.500 ini ya alhamdulillah sekali, karena kan sebelumnya kita ketahui bersama kan harga gabah ini yang sebelum-sebelumnya kan ada sampai kita tahu ada yang di angka 5.000, angka 6.000, itu kan tergantung juga kualitasnya. Nah saat ini gabahnya itu dihargai gabah GKP-nya itu harga 6.500 any quality. Jadi kualitas apa saja yang penting gabah, tidak dicampur dengan kotoran atau gabahnya. 6.500. 6.500 ini harga pembelian pemerintah HPP-nya Komandan. Betul. Ya? Dan alhamdulillah sekarang kayak di daerah Sidrap itu masih harga yang kemarin kami pantau itu sampai 6.700, 6.800. Ini alhamdulillah sekali ke petani. Ya sangat, kalau kita lihat harganya kan dari biasanya mungkin di bawah 6.500, sekarang sudah 6.500 ke atas. Dan sekarang yang dapat kami lihat di lapangan dan informasi, rata-rata juga produksi itu meningkat. Dan memang disesuaikan dengan varietas benihnya sebelumnya dengan ininya. Kadang kalau tahun-tahun atau waktu sebelumnya 1 hektar itu mungkin bisa cuma 5 ton atau 5,5. Sekarang alhamdulillah ini sudah bisa dapat meningkat ke 6 ton, ada yang 7 ton, bahkan ada yang ke 9 ton 1 hektar. Sangat kita syukuri, terutama para saudara-saudara kita yang petani. Petani kita ini. Jadi semangat lagi bertani, biar ketahanan pangan bisa tercapai.
Siap Komandan. Yang jelas respon para petani ini positif ya Iya, dalam alhamdulillah. program Sergap ini. Boleh dijelaskan Komandan apa tantangan yang sudah dilalui? Ya, tantangannya kan sebenarnya kayak tadi yang paling tadi sudah kita singgung, koordinasi. Karena ini kita kan ada ditentukan batas waktu dan ada targetnya. Tentu kita harus berlomba dengan waktu ini, mengejar dengan batas waktu, ada target hasil capaian yang harus kita raih. Kalau kita bergerak sendiri tentu susah, makanya tadi harus rajin berkoordinasi, harus rajin ketemu, harus rajin kita berkomunikasi. Komsos kalau anggota TNI kita di wilayah, untuk tadi itu sosialisasi harga, kemudian bagaimana mensosialisasikan agar serapan kita ini petani ataupun mitra-mitra itu mau menyerahkan gabahnya atau berasnya nanti untuk diserap oleh Bulog. Tentu ini karena berkejaran ya tadi gas terus semangat. Karena kalau tidak kendor ya angka-angka tadi itu sulit tercapai kalau Babinsa kalau tidak bekerja, tidak ini cuma duduk, tidak dia sampaikan ke petani untuk ini bahwa harganya sekarang sekian, tidak tersampaikan, petani dengan informasi yang diperoleh mungkin dia jual saja ke pedagang yang lain, bukan kepada Bulog, dan bisa jadi harganya di bawah itu. Dengan ada ini petani juga menunggu, ada Bulog ini yang serap di harga 6.500 ke atas. Harganya sudah jelas. Iya, di harga 6.500, sehingga kalau mau diserap sama pedagang yang lain tentu harganya harus di atas itu. Kerja kerasnya itu kita harus berlomba dengan waktu, rajin koordinasi sana sini, karena ini kerjaan bersama-sama. Tidak bisa sendiri Babinsa berjalan sendiri. Ya itu tadi kita mendampingi Bulog bersama-sama rekan dari Bulog, bersama-sama rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan mitra-mitra, juga dibantu rekan-rekan dari kepolisian karena Siap, kita Pak Polisi ini juga membantu kita mencegah adanya perbuatan-perbuatan curang kadang-kadang yang sudah masuk, yang ada mengandung unsur hukumnya. Baik Komandan. Terus saya lihat tadi dari hasil pencapaian Kabupaten Sidrap ini, yang gabahnya sudah melebihi target. Mungkin ada inovasi ataupun terobosan Komandan lakukan ke wilayah ini, mungkin sehingga bisa mencapai pencapaian seperti itu Komandan. Sebenarnya terobosan ya sesuai saja dengan tadi itu Pak, ilmu tentara. Itu yang kita terapkan. Jadi langkah-langkah yang kayak tadi P3 Pak, kita kumpulkan keterangan, kita rencanakan, dan itu diolah yudahkan. Karena seperti kayak kita latihan kayak gladi posko. Makanya kami di kantor juga buat kayak posko gitu. Posko kita sudah buatkan peta juga. Di Kodimnya ada posko tersendiri ya? Iya, khusus untuk Sergap ini. Kemudian disitulah kita tampilkan semua data-datanya. Dan kami intens terutama ke Bulog menyampaikan update-update tentang bagaimana sosialisasi kita laksanakan, bagaimana rapat-rapat koordinasi dengan berbagai pihak tadi itu kita laksanakan, bagaimana informasi-informasi tentang lokasi panen yang akan ini, kelompok petaninya siapa, luas lahannya berapa luasnya, kemudian waktu kira-kira panennya kapan, sehingga dengan informasi ini kita pihak-pihak tersebut mengetahui dan sama-sama turun untuk mengawal ini, sehingga capaian-capaian tadi alhamdulillah bisa tercapai dengan baik. Ya, dari melalui posko tersebut sehingga mungkin selain data yang selalu diupdate, mungkin tempat untuk kalau ada kendala petani bisa langsung ke posko tersebut ya Komandan. Betul, karena kita juga sudah kerjasama dengan Bulog. Bulog juga di setiap gudangnya buka posko, dan masyarakat kalau ada sesuatu kan Babinsa sudah kita himbau bersama Babin Kamtipmas juga, sama-sama dengarkan apa ininya,
ada nggak Keluhannya, keluhannya masyarakat atau kendala apa? kendalanya. Kan kadang-kadang ada letak sawah jauh dari jalan poros yang jauh, Siap. atau informasi-informasi tadi, ini gabah saya kalau dikasih Bulog langsung jadi bayar atau tidak, itu kan ada kepastian yang kita sampaikan, ada informasi dengan tentu Babinsa kita dengan rekan-rekan di lapangan ini yang menjadi ujung tombaknya untuk mereka sebagai kayak jaminan nih Pak kepada petani. Alhamdulillah dengan gencar ada sosialisasi, kita sampaikan koordinasi bersama rekan-rekan yang tadi, terbukti ya serapan gabahnya dapat alhamdulillah tadi sampai datanya sudah hampir 700% Pak. 700%. 7 kali lipatnya dari targetnya yang dari 4.000 khusus untuk gabah. Insya Allah berasnya ini juga karena sudah ada kemarin kita ikuti bersama itu ada komitmen dengan Mitra Bulog. Mudah-mudahan ini Mitra Bulog terpanggil karena ini kan untuk ketahanan pangan, untuk ketahanannya bangsa. Kalau pangan kita tersedia, otomatis ketahanan bangsa, ketahanan negara juga akan kuat. Nah ini terpanggil nasionalismenya, terpanggil rasa cinta tanah airnya para rekan-rekan Mitra Bulog. Insya Allah. Siap Komandan. Saya mau nanya harapannya Komandan ini. Apa sih harapannya Komandan dalam program Sergap ini? Harapannya yang pertama tentu alhamdulillah tadi kesejahteraannya petani. Saudara-saudara kita petani dengan harga yang sudah ditetapkan 6.500, kurang tidak boleh, lebih boleh. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Lebih boleh. Tentu kan itu alhamdulillah, ditambah juga dengan jumlah produksi yang sudah bertambah yang tadi kami ceritakan. Otomatis kan situ ada peningkatan penghasilan. Meningkat penghasilan, bertambah kesejahteraan. Akhirnya kalau bertambah kesejahteraan ternyata jadi petani juga enak. Siap Komandan. Jadi pekerjaan yang menjanjikan. Akhirnya rekan-rekan kita yang milenial, pemuda-pemudi banyak tetap di kampung, tetap di desa, tetap di kabupaten, melanjutkan menjadi petani milenial. Kemudian yang kedua harapannya tentunya dengan masyarakat, petani, Mitra Bulog menyerahkan gabah atau berasnya terserap sama Bulog, tentunya target terpenuhi tadi, kita ketahanan pangannya ada Pak. Jadi ada cadangan pangan nasional. Di satu sisi ini menunjukkan juga bahwa masyarakat cinta, mereka berjuang untuk ketahanan negaranya melalui serapan gabah tersebut. Ini yang kita senantiasa juga untuk mendengungkan bahwa salah satu kita mencintai negara bangsa kita ikut dalam bela negara dengan mewujudkan tercapainya ketahanan pangan, tercapainya nanti suasana pangan. Insya Allah Pak, itu yang kita harapannya. Negara yang berdaulat katanya pangannya berdaulat Komandan. Iya, cocok sekali. Siap Komandan. Terakhir ini Komandan, ada pesan nggak ini kepada para Babinsa ataupun para petani di seluruh Indonesia sehingga program Sergap ini mungkin semakin optimal Komandan? Pesannya yang pertama tentu mari kita tetap semangat kepada rekan-rekan sekalian, bapak-bapak Babinsa, para komandan Koramil, rekan-rekan lainnya yang di Kodim, mari kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas ini. Yang kedua, seperti kita juga ketahui bersama, ini kita biasa mengikuti apel bersama Bapak Panglima kita, Pangdam 14 Hasanuddin. Beliau senantiasa menyampaikan ke kita, kalau dalam setiap kita melaksanakan pekerjaan, mari kita libatkan
Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini kami berpesan, mari kita jadikan tugas kita ini sebagai ladang amal jairiyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat tercapai, ketahanan pangan dapat terwujud. Ini menjadi ladang amalnya kita, Pak. Karena ini bukan main barakahnya. Siap. Ini yang kita usahakan ada cadangannya beras. Beras sampai sekarang di Indonesia masih jadi makanan pokok, belum pindah jadi makan roti. Iya benar. Karena gandum memang susah ditanam. Mungkin itu yang dapat kita pesan, semangat, dan mari kita senantiasa dalam setiap tugas ataupun pekerjaan kita, mari kita libatkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa agar ya berkah semua, Pak, yang kita kerjakan bisa juga dicapai. Siap Komandan, luar biasa. Pesannya bekerja tulus dan ikhlas, Iya. dan melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Insyaallah. Dengan itu Terima kasih. semangat juga. Tetap semangat Komandan. Terima kasih banyak Komandan atas Ya, waktunya hari terima ini. kasih banyak. Semoga dengan kemanunggalan TNI Rakyat dalam program Sergap ini dapat mewujudkan kedaulatan pangan dan tentunya kesejahteraan rakyat semakin meningkat, Komandan. Ya. Demikian bincang-bincang saya bersama Komandan Kodim 1420 Sidrap hari ini. Jangan lupa ikuti terus Sultan Hasanuddin Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.